Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Hari ini Jumat 14 Agustus 2026. Kembali kita bertemu. Sebelum kita menjalani hari kita, terlebih dahulu kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk hari yang indah Tuhan berikan bagi kami hari ini. Kami mau hidup di dalam Tuhan. Dan kami mau merenungkan firman-Mu menjadi kekuatan hidup kami. Ajar kami di dalam Yesus. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini dari Filipi pasal yang keempat, ayat yang keenam dan yang ketujuh. Berbunyi demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, dalam perjumpaan-perjumpaan ketika ditanya kabar kita, dengan enteng kita akan berkata, puji Tuhan, kabar baik, aku baik-baik saja. Tetapi sesungguhnya tidak semua orang benar-benar baik-baik saja. Ada orang yang tetap tersenyum, tetapi hatinya penuh dengan ketakutan. Ada yang tetap bekerja seperti biasa, tetapi sebenarnya setiap malam pikirannya sedang dikacaukan dan juga gelisah. Ada juga orang yang tetap datang beribadah, berdoa, menyanyikan puji-pujian, namun sebenarnya hatinya penuh dengan keraguan. Kalau hari ini kita jujur di hadapan Tuhan, mungkin doa kita bukan Tuhan, aku kuat. Mungkin doa kita adalah Tuhan, aku sedang khawatir dan takut. Itulah sebenarnya yang ada di balik segala permohonan kita. Kita berdoa bukannya menyerahkan segala hal, tetapi memohon dan memohon karena kita khawatir dan takut. Paulus menuliskan surat ini dari penjara. Ia tidak tahu apakah ia akan dibebaskan atau dihukum mati. Jemaat Filipi yang menerima surat ini juga sedang mengalami tekanan dan penderitaan karena iman mereka. Jadi ketika Paulus berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ia tidak sedang berkata, orang Kristen tidak boleh takut. Tetapi ia sedang berkata, kalau engkau takut, jangan tinggal sendirian bersama ketakutanmu. Maka dia melanjutkan, nyatakan segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Lihatlah, Paulus tidak menyuruh kita untuk berpura-pura kuat. Ia tidak berkata, jangan takut, pendam ketakutanmu. Atau dia tidak berkata, tidak boleh cengeng, anak Tuhan tidak boleh takut. Anak Tuhan harus kuat. Bukan itu yang ia katakan. Ia berkata, bawalah semuanya kepada Allah. Bahkan dalam segala hal, dalam segala perkara, besar maupun kecil. Yang membuat kita menangis, yang membuat kita tidak bisa tidur, yang membuat kita takut untuk menghadapi hari esok. Semua hal boleh kita bawa kepada Tuhan. Dan kemudian dengan ucapan syukur. Mengapa? Karena syukur bukan berarti semua masalah kita selesai. Syukur berarti kita masih mengingat siapa Allah kita ketika masalah sedang berusaha membuat kita melupakan Tuhan dan karyanya. Syukur adalah iman yang berkata, Tuhan, aku belum melihat jawabanmu, tetapi aku tetap hidup di dalam kasih setiamu. Kemudian firman ini dilanjutkan dengan janji yang sangat indah. Berkata, damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Memelihara itu seperti seorang prajurit yang berjaga di depan gerbang kota. Jadi damainya akan berdiri menjaga pintu hati kita. Injil ini sungguh menghibur hati kita. Di Taman Getsemani, Yesus juga berkata kepada Bapa dengan hati yang penuh pergumulan. Ia bukan pribadi yang tidak mengalami tekanan. Ia juga mengenal ketakutan dan akan penderitaan yang akan ditanggungnya.
Namun ia menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Bapanya. Lalu kemudian ia berjalan menuju salib. Melalui salib itu Yesus tidak hanya menanggung dosa kita. Ia juga membuka jalan supaya kita diperdamaikan dengan Bapa. Karena kita telah berdamai dengan Allah melalui Kristus, kita tidak pernah mengalami hidup kita sendirian, bahkan ketakutan kita. Jadi sebelum kita menjalani dan menghadapi semuanya hari ini, mari kita bawa kepada Tuhan. Tuhan mengundang kita untuk datang kepadanya sehingga kita mengalami damai-Nya. Jangan berusaha menyembunyikan ketakutan atau menyelesaikannya sendiri. Jadikan ketakutan itu menjadi doa kita, sebab damai Allah tidak selalu mengubah keadaan kita memang, tetapi damai Allah terlebih dahulu memberkati hati kita yang sedang menghadapi keadaan itu dengan ketenangan dan damai. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, hari ini segala hal kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, bahkan hal yang membuat kami takut dan khawatir, biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kuat kuasa itu yang menuntun kami dan memberi kami kekuatan dan memberi kami damai. Di dalam Yesus kami memohon. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.